Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pembelajaran di kelas dan di sekolah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pemaparan aksi nyata modul 1.1 dengan tema mengembangkan potensi murid melalui layanan bimbingan klasikal dengan memanfaatkan media sosial. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan. Adapun filosofis pemikiran KHD diantaranya tentang merdeka belajar, pendidikan yang berhamba pada murid, budi pekerti, semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo Igmadya Mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Pendidikan berdasarkan kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dituangkan dalam kurikulum Merdeka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan, pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ketiga, mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sebagai persiapan aksi nyata yang sudah saya lakukan, pertama, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sesama CGP dalam melakukan persiapan aksi nyata. Kemudian saya melakukan penyembasan atau sosialisasi kepada rekan sejawat mengenai pemanfaatan media sosial dalam layanan bimbingan klasikal untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Berikut aksi nyata yang saya lakukan, dimulai dengan pembiasaan budaya positif di sekolah dengan menyapa murid-murid di depan gerbang. Pembiasaan di kelas dimulai dengan rutinitas membaca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Kemudian menyepakati kesepakatan kelas. Ice breaking dilakukan agar murid semangat dan termotivasi sebelum memulai aktivitas belajar, serta agar kegiatan pembelajaran terasa lebih menyenangkan bagi murid. Aksi nyata berikutnya adalah saya mengajak murid untuk memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran dengan pertimbangan media sosial merupakan salah satu media yang saat ini paling banyak digunakan dan digandrungi oleh murid-murid terutama murid usia remaja atau SMK. Mereka sangat familiar dengan berbagai media sosial yang ada saat ini, seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana layanan bimbingan klasikal, saya berharap murid-murid dapat menggunakan dan memanfaatkan media sosial yang mereka miliki saat ini dengan hal-hal yang positif dan membangun mereka. Selanjutnya, saya melakukan refleksi dengan meminta murid dan rekan sejawat memberikan testimoni tentang bagaimana kebermanfaatan media sosial sebagai sarana pemberian layanan bimbingan klasikal. Berikut testimoninya. Halo, nama saya Marcella dari kelas 12 Akuntansi 2. Belakangan ini, bimbingan konseling melakukan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan sosial media, baik dalam tugas yang diupload di Instagram ataupun konten edukatif yang dibuat. Menurut saya, pembelajaran BK berbasis sosial media sangat lebih menarik dan dapat menanamkan ke siswa-siswi bahwa sosial media juga dapat menjadi sarana edukasi, bukan hanya entertain. Lalu dengan adanya tugas-tugas yang diupload di sosial media,
kita secara tidak langsung juga turut serta mengedukasi orang-orang dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi, saya sangat support keaktifan sosial media bimbingan konseling SMK Negeri 1 Tangerang Selatan dalam pembelajaran siswa-siswi. Semoga kedepannya bisa lebih berkreasi, unik, dan terus menginspirasi serta mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainina Sabiha, guru bimbingan dan konseling di SMKN Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Saya sudah melakukan pelatihan layanan bimbingan klasikal dengan memanfaatkan media sosial yang dimentori oleh Ibu Dini Permatasari. Setelah saya menerapkan layanan bimbingan klasikal dengan memanfaatkan media sosial di kelas, siswa sangat antusias dan senang karena tidak monoton hanya dengan mendengarkan materi saja, tetapi siswa menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Saya pun sebagai guru sangat terbantu dengan pelatihan yang diberikan oleh Ibu Dini, karena saya bisa memanfaatkan banyak sekali fitur dan aplikasi yang ada di media sosial untuk proses mengajar di kelas. Contohnya, saya sudah menggunakan aplikasi Instagram dan YouTube. Demikianlah aksi nyata modul 1.1 yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.